Hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua hari ini? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan sampingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu bisikan cinta yang paling berarti buat dirimu. Teman-teman, di tema pembacaan hari ini, kita akan cuba mendengarkan sebuah bisikan cinta yang kamu nanti-nantikan. Bisikan cinta yang penuh berarti, yang hadir dari hati seseorang yang sangat kamu cintai. Baiklah, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini akan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi kamu. Gunakan kebijaksanaan kalian dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Nah teman-teman, siapakah orang ini? Seseorang yang kamu nanti-nantikan, sebuah bisikan cinta yang penuh berarti dari dirinya. Kita cuba lihatkan ya. Siapakah seseorang ini yang sedang kamu fokuskan detik ini? Siapakah dia, orang pertama yang hadir di minda kamu detik ini? Siapakah dia yang hadir di pikiran kamu detik ini? Siapakah dia orang pertama yang kamu pikirkan saat ini? Siapakah dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu? Ace of Sword. Di sini teman-teman, dengan kehadiran Ace of Sword ini ya, saya menangkap sama ada kamu sedikit komunikasi atau sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang ini. Dan ketika hadirnya kartu ini, saya menangkap seseorang yang sangat ingin memulakan sebuah komunikasi dengan kamu. Dia sering fikirkan kamu dan dia sangat mengharapkan ya, walaupun komunikasi itu secara kecil-kecilan, tetapi ini sesuatu yang dia nantikan. Saya tidak pasti siapa yang membatasi komunikasi di sini ya. Apakah kamu yang tidak mahu mengabari atau kamu merasakan orang ini agak pasif ya dari segi berkomunikasi dengan kamu. Tetapi kerana ada perkara yang berkaitan dengan communication di sini teman-teman ya, membuatkan dia kepikiran kamu terus. Orangnya orang yang bijak, orang yang pintar ya, seorang pemikir dan sentiasa mencari solusi. Orang ini mempunyai pemikiran yang cukup dalam sekali ya, sering merenung, sering memikir. Jikalau ingin mengambil keputusan itu juga dia akan merenungkan begitu lama. Dan saya menangkap orang yang benar-benar memikirkan kamu akhir-akhir ini ya. Sesuatu yang ada kaitan dengan mengapa ya tidak ada langsung komunikasi kecil-kecilan daripada kamu. Nah, dengan hadirnya kartu Star, saya menangkap seseorang yang dengan penuh harapan ya, berdoa agar komunikasi akan berjalan lagi di antara kalian. Beberapa di antara dia ini ya, sama ada orang yang sudah berjaya ataupun orang yang benar-benar ingin berhasil, ingin berjaya, ingin menjadi seseorang yang famous, like to become somebody, atau sekurang-kurangnya dia percaya dia ini bukan sebarangan orang biasa, dia mampu ya mencapai kedudukan seperti itu, menjadi seorang yang berjaya, berhasil. Dan saya menangkap detik ini teman-teman ya, mungkin beberapa di antara kalian berdealing dengan seseorang yang sangat famous, tetapi dia tidak memperlihatkan sisi ini. Saya menangkap daripada tutur bicaranya, cara dia approach menghampiri kamu, agak sukar untuk melihat siapakah dia sebenarnya. Dia seperti menyembunyikan latar belakangnya, orang yang cukup humble ya, tidak menunjuk-nunjuk siapakah dia, tetapi dia mungkin orang yang berkedudukan, orang yang famous. Dan saya menangkap orang ini sering merenung ke dalam dirinya. Orang yang sangat mendekatkan diri dengan Tuhan. Mungkin ya teman-teman ya, kamu tahu mengapa dia seorang yang tidak suka menunjuk-nunjuk. Mungkin kerana latar belakangnya, dia pernah melalui lika-liku kehidupan yang cukup perit ya, yang cukup pedih, yang cukup pahit. Maka ini menjadikan dia seseorang yang benar-benar tahu bagaimana untuk appreciate life ya. Benar-benar tidak menunjuk-nunjuk ya, kerana dia tahu asal usulnya dari mana. Siapakah dia dulu sebelum dia mencapai ke tahap ini?
Nah, seperti itu ya. Maka bersebelahan dengan Ace of Sword, ini benar-benar mengindikasikan maaf teman-teman ya, kerana ada orang yang menjual barang di luar ya, sedikit bunyi bising. Dia seorang yang menyedari dia datang dari mana sebelum ini. Maka ini membuatkan dia berfikir akan kedudukannya seperti itu. Maka orang ini tidak suka menunjuk-nunjuk walaupun dia agak famous. Seperti itu ya, orang yang sangat mendekatkan diri dengan Tuhan. Sentiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan dari semesta. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, ini menjelaskan mengapa ya, sangat mengharapkan sebuah komunikasi dari kamu. Mungkin kalian sedang seperti, saya tidak tahu ya, apakah masing-masing menarik diri untuk healing, untuk merenungkan lagi akan hubungan ini dan tidak berkomunikasi. Seperti saling mendiamkan, saling tidak bertindak. Walaupun ada keinginannya untuk berkomunikasi, ini lebih ke arah seperti ingin mendamaikan situasi kalian dahulu. Tidak mahu bertindak terburu-buru. Dia seperti cuba tidak mahu mengepush kamu ya. Masing-masing seperti menjaga perasaan masing-masing. Itu yang saya rasakan di sini. Ada energy healing. Maka dia tidak bertindak, kamu juga tidak bertindak untuk menjaga perasaan masing-masing. Ataupun ya secara mudah ya, tidak mahu memperbesarkan perubahan yang sedang terjadi detik ini. Maka dia memilih untuk mendiamkan, kamu juga turut mendiamkan. The Magician, teman-teman orangnya cukup charming sekali ya, orang yang berbinar-binar. Orang yang tahu bagaimana untuk charm kamu ya. Dia seorang yang cukup mempersonakan. Orangnya tampan, orangnya cantik. Jikalau daripada segi luaran tidak begitu menarik ya, tetapi dia mempunyai aura penarik yang bukan saja mampu menarik kamu, tetapi mampu menarik lawan jenis yang lain dengan mudah. Orang ini memiliki tutur bicara yang cukup berkelas. Dia tahu ya, what to say at the right time, seperti itu. Tutur bicara yang sangat berkelas dan sangat berhati-hati ketika dia mengungkapkan sesuatu dan dia tahu kata-kata yang tepat untuk memikat hati kamu. Orangnya sangat multi-talented, orang yang talenta ya, mempunyai kemampuan-kemampuan ataupun kebolehan-kebolehan lain ya, dan dia seorang yang sangat kreatif. Walaupun mungkin kelihatan seperti tenang ya, tetapi jauh di sebalik personality atau pikirannya, dia seorang yang mampu mewujudkan pelbagai perkara. Orang yang sangat multi-talented, ya, berkemampuan, orang yang sangat kreatif. Bersebelahan dengan The Star, teman-teman, mungkin orang ini mempunyai talenta-talenta, ya, seperti berlakon, menyanyi, ya, mungkin juga mempunyai talenta seperti menulis, seorang penulis, pelukis, ya, menjahit, memotong rambut, anything. Sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan, saya juga menangkap kemampuan spiritual di sini. Maka mungkin ada beberapa di antara kalian yang sedang menonton detik ini merupakan tarot reader sendiri. So, hi guys. Begitu ya teman-teman ya, mempunyai kemampuan-kemampuan yang lain. Di sini King of Wands ya. Saya merasakan seseorang yang, jikalau kamu mengandalkan seseorang ya untuk bertindak, maaf ya teman-teman ya, bunyi bising di luar ya. Begini teman-teman, jikalau kamu expecting someone ya untuk pasang badan, melakukan sebuah tindakan, nah dia adalah orangnya, orang yang action oriented. Walaupun dalam diam, mungkin tidak banyak berbicara, dia akan mengaksikan apa yang cuba dia wujudkan. Ini bukan sebatas ya cuba memikat kamu, tetapi dia benar-benar akan beraksi untuk seperti melaksanakan apa yang dia bicarakan kepada sebuah bentuk action. Orang yang bukan sebatas ngomong doang ya, ketika dia memberitahu kamu sesuatu, dia akan beraksi. Nah, kendalanya apa teman-teman? Jikalau kamu merasakan benar kah apa yang dia ceritakan, apa yang dia tuturkan akan dia aksikan. Jikalau dia tidak mengaksikan ini, itu mudah. Kendalanya mungkin kerana posisinya tidak mengizinkan. Dia mungkin ya pasangan orang ataupun no longer available. Begitu teman-teman ya. Saya menangkap sama ada kalian ini sepantaran. Mungkin perbezaan usia 1, 2, 3 tahun atau dia jauh lebih tua. Orang ini sangat-sangat jatuh cinta, sangat-sangat tertarik dengan kamu. Sebenarnya ya, begitu jatuh cinta sehingga dia mendiamkan sahaja. Tetapi ada kalanya dia cenderung, jikalau kamu agak peka ya, dia cenderung mengaksikan ini melalui bahasa tubuhnya. Dan kamu dapat menangkapnya jikalau kamu sangat peka, very sensitive enough ya, untuk melihatkan bahasa tubuhnya. Dia lebih mengaksikan apa yang dia rasakan ketimbang apa yang dia bicarakan.
Nah, begitu. Orang yang tidak akan mengekspresikan sesuatu melalui kata-kata atau emosinya, tetapi lebih berlandaskan aksinya. Nah, jikalau kamu agak peka, kamu dapat menangkap orang ini memang berhasrat, sangat jatuh cinta dengan kamu. Seperti saya katakan barusan tadi, jikalau ada kendala-kendala yang membuatkan dia tidak dapat beraksi, it is because dia mungkin tidak no longer available ataupun merupakan pasangan orang. Seperti itu. Kita lihat lagi ya, siapakah dia? Ace of Wands. Benar ya teman-teman? Bukan sahaja aksi yang kita bicarakan di sini ya. Kamu menantikan bisikan yang cukup berarti daripada dia. Kamu lihat sendiri ya teman-teman ya, pembukaan kartu dan kartu yang terakhir ini. Ada sebuah pemikiran, tutur bicara yang ingin dia laksanakan melalui sebuah tindakan yang baru. Ini benar-benar ingin dia bicarakan, ingin dia aksikan. Tetapi saya lihat teman-teman ya, mungkin ada kendalanya. Seperti saya katakan tadi, apakah this person no longer available? Atau saya tidak tahu ya, apa alasan dia untuk tidak mengungkapkan ini. Tetapi jauh di dalam hatinya ya, banyak bisikan-bisikan cinta yang seperti tidak sampai kepada kamu. Dalam harapan, jauh di dalam hatinya ya, wujud harapan seperti, how to say this teman-teman ya, dengan harapan seolah-olah kamu dapat memahami, kamu dapat mendengarkan bisikan hatinya yang tidak benar-benar ya, dia ungkapkan secara terang-terangan. Orang ini action oriented. Dari segi hati dan perasaannya ya, sangat mencintai kamu, sangat berhasrat dengan kamu. Ketika dia merasakan mungkin tidak ada komunikasi kecil-kecilan di antara kalian ya, apakah dia patut ya memulakan sebuah tindakan baru? Tergerak di hatinya. Jikalau kamu tidak berkomunikasi, dia juga tidak berkomunikasi, apakah perlu dia beraksi detik ini? Bagi mewujudkan kembali ya, cahaya di hubungan kalian ini. Orang ini masih mengharapkan kamu dan dia masih ingin memikat hati kamu. Dan dia akan guna apa cara sekalipun untuk memikat kamu lagi. Nah, begitu teman-teman ya. Bottom of the deck, Page of Wands. Selain daripada kendala mungkin ya, posisinya tidak mengizinkan, saya juga menangkap jikalau dia seorang yang masih lagi single, ada isu komitmen di sini. Orangnya orang yang sangat menyukai kebebasan, dia sangat jatuh cinta dengan kamu, tetapi dia merasakan dia belum bersedia ke arah komitmen. Tetapi detik ini teman-teman ya, dengan kehadiran kartu Page of Wands ini, dia benar-benar sangat cemas ya, ingin mendengar kabar dari kamu, ingin mengabari kamu dengan harapan ini terjadi dalam waktu dekat ini. Sangat berharap ya, apakah dia patut berkomunikasi duluan ataupun menantikan sebuah kabar seperti sudah harap-harap cemas ya, like come on, say something, begitu ya. Dia benar-benar ingin mendengarkan kabar dari kamu. Seseorang yang sudah tidak sabar lagi ya untuk mengabari kamu atau mendapatkan kabar dari kamu. Seperti itu ya. Waduh, bising benar ya di luar sana. Okey teman-teman, so kita akan lihat lagi teman-teman ya. Maaf kerana ada gangguan bising ya di luar sana. Kita cuba lihatkan, mengapakah bisikan cinta ini begitu berarti buat si dia. Jikalau ada bisikan-bisikan cinta yang tidak dia utarakan ya, kerana orang ini lebih cenderung ingin beraksi ketimbang mengutarakan ya, ataupun bisikan-bisikan cinta ini tidak akan dia ungkapkan. Tetapi mengapakah menurut si dia ini, walaupun tidak dia ungkapkan, mengapakah bisikan cinta ini begitu berarti buat si dia? Sehingga wujud sebuah tindakan baru yang ingin dia laksanakan untuk membisikkan bisikan cinta ini kepada kamu melalui sebuah aksi. Nah, persoalannya, mengapakah bisikan cinta ini begitu berarti buat si dia? Kita cuba lihatkan. Judgment. Okey, teman-teman. Kerana detik ini, teman-teman, jikalau dia tidak mengungkapkan bisikan cinta ini kepada kamu, dia merasakan dirinya ini seperti sedang dinilai, dihakimi oleh kamu. You start to evaluate this person. Kamu mulai menilai dia. Apakah benar dia mencintai kamu? Apakah benar dia memiliki perasaan yang tulus kepada kamu, ataupun sebatas ya, mungkin ingin memperbaiki hidupnya dengan memanfaatkan kamu. Dia mulai merasakan tanpa mengutarakan bisikan cinta ini kepada kamu, ini menjadikan situasi ini sebagai sebuah penilaian. Kamu mulai, you starting to judge this person. Kamu mulai menilai apa sebenarnya ya
yang dia inginkan, apakah benar dia mencintai kamu ataupun dia sebatas ingin membuang waktu, sebatas ingin mendamaikan situasi, berteman dengan kamu. Apakah keinginan dia? Ataupun dia mungkin memanfaatkan kamu dari segi-segi yang lainnya seperti fasilitas yang kamu berikan untuk mengekalkan kebahagiaan hidupnya. Nah, persoalan seperti ini teman-teman, bukan saja berkumandang di pikiran kamu, tetapi ketika dia gagal membisikkan cinta ini kepada kamu dia merasakan mungkin mengapakah detik ini kalian tidak berkomunikasi, mendiamkan satu sama lain. Kerana detik ini dia merasakan tanpa mengungkapkan bisikan cinta ini kepada kamu, kamu mulai menilai dirinya. Nah, di sini teman-teman kamu lihat ada seseorang yang Gabriel Archangel Gabriel meniup trumpet ini ini mengindikasikan ada panggilan. It's like a wake up call. It's like a panggilan hati di antara kalian. Dan ini menyedarkan dia. Ketika dia gagal mengungkapkan bisikan-bisikan cinta ini kepada kamu, kamu mulai evaluasi, menilai siapakah dia sebenarnya. Mulai seperti memberikan gambaran kepada dirinya, dia sedang dihakimi oleh kamu. Nah, seperti itu. Maka ketika dia merasakan jikalau dia tidak mengungkapkan bisikan cinta ini kepada kamu, dia seperti gagal mewujudkan sesuatu Dan saya menangkap energi dia yang sedang cuba merubah semua ini. Orang yang ingin mengubah situasi hubungan kalian. Seseorang yang benar-benar ingin mengubah nasibnya. Dan dia tidak mahu berterusan begini, tidak membisikkan bisikan-bisikan cinta ini kepada kamu. Kerana jikalau dia tidak lakukan, kamu tidak pernah akan tahu. Maka menurut dia, ini yang memberikan alasan ataupun mengapa bisikan cinta ini begitu berarti buat dirinya. Sesuatu yang perlu dia bisikkan kepada kamu. Okey guys, kita akan lihat lagi Soalan kedua. Mengapakah pula bisikan-bisikan cinta ini begitu penting untuk kamu? Ketika dia merasakan dia tidak mengungkapkan, padahal bisikan ini begitu penting untuk dirinya. Jikalau dia tidak lakukan, kamu akan mulai menghakimi dia. Di pihak kamu pula teman-teman, mengapakah bisikan-bisikan cinta ini begitu penting untuk kamu? Begitu penting untuk kamu dengarkan. Mengapa? Mengapakah bisikan cinta daripada orang ini sesuatu yang begitu penting untuk kamu? Kita lihatkan di sini Death. Okey guys, begini Jikalau bisikan cinta ini tidak diutarakan, beberapa di antara kalian di sini sudah pun memutuskan. Ada yang sudah mengakhiri hubungan ini. Cukuplah setakat di sini sahaja. Kerana orang ini pun tidak pernah mengungkapkan rasa cintanya. Dia tidak pernah membisikkan kata-kata cinta kepada kamu. Maka kamu tidak pernah akan tahu. How to give this person a chance? Bagaimanakah untuk memberikan kesempatan kepada dirinya jikalau kamu tidak tahu apa yang benar-benar tersirat di hatinya, sesuatu yang dia diamkan. Maka beberapa di antara kamu di sini mulai bertindak untuk move on, melepaskan koneksi hubungan ini. Menurut kamu teman-teman, jikalau benar ingin memberikan dia kesempatan, ingin mentransformasikan hubungan ini, dia perlu membisikkan kata-kata cinta ini kepada kamu. Jikalau dia tidak lakukan, this is over. Seperti sampai ke perhentian yang terakhir, hubungan ini sudah berakhir. Maka bisikan cinta ini menurut kamu amat penting sekali untuk kamu mengambil langkah yang lebih positif ke depannya untuk melanjutkan atau melepaskan. Maka bisikan cinta ini teman-teman akan memberikan kamu seperti mengizinkan kamu membuat keputusan yang lebih tepat, sama ada untuk maju atau mundur dari koneksi ini. Tetapi jelas terlihat ketika kartu Death ini hadir di pihak kamu saya menangkap beberapa di antara kamu mungkin baru-baru ini telah memutuskan mengakhiri hubungan di antara kalian. Energi yang lainnya ketika hadirnya kartu Judgment ini teman-teman saya juga I can't help it. I have to explain this guys. Beberapa di antara dia di sini orang yang sudah pergi meninggalkan kamu, dan detik ini dia merasakan keputusan yang dia ambil ini mungkin agak terburu-buru memutuskan kamu di sini. Setelah dia pergi meninggalkan, memutuskan kamu dengan kondisi yang agak terburu-buru, dan setelah dia healing seperti wujud harapan baru yang menyedarkan dia, apakah keputusan meninggalkan kamu mungkin beberapa tahun yang lalu merupakan sebuah keputusan yang tidak tepat.
Nah, ini energi yang lainnya. Teman-teman, ini bacaan umum amat penting ya untuk kamu sesuaikan dengan kondisi kamu masing-masing. Jangan campur adukkan kondisi kamu dengan orang lain. Begitu teman-teman ya. Bottom of the deck di sini, Two of Swords. Kondisi yang sangat membingungkan detik ini. Ketika dia gagal mengungkapkan bisikan cinta ini kepada kamu dan dia menyedari bisikan ini begitu penting, begitu berarti untuk dirimu, tetapi dia diamkan sahaja. Kerana dia memilih untuk diam, kamu memilih untuk pergi. Kerana kamu tidak tahu, jikalau bisikan ini tidak diungkapkan, how would you know yang dia mencintai kamu? Simple, right? Dan dia masih mendiamkan dirinya. Saya tidak tahu ya, menurut dia teman-teman ya, dia mendiamkan dirinya untuk mendamaikan situasi kalian. Nah, ini jikalau ada penglibatan keluarga, orang tua yang tidak mendukung atau penglibatan orang lain, orang ketiga. Maka menurut dia dengan mendiamkan hasrat di hatinya, tidak mengungkapkan bisikan cinta ini kepada kamu, jauh lebih baik, jauh lebih aman ketimbang jikalau dia mengungkapkannya. Akan huru-hara nanti. Nah, ini menurut dia. Begitu teman-teman ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi. Siapakah orang ini sebenarnya ya? Kita cuba lihatkan lagi, telitikan lagi ciri-ciri orang ini. Siapakah orang ini? Seseorang yang akan membisikkan kata-kata cinta yang sungguh berarti buat dirimu. Siapakah dia sebenarnya? Seseorang yang benar-benar ingin bertindak, membisikkan kata-kata cinta yang begitu berarti di telingamu, tetapi seperti sedang cuba ya, mendiamkan situasi dahulu. Siapakah orang ini? Jikalau kamu gagal kaitkan energi ini dengan seseorang, no need to worry. Kita cuba lihat lagi ya. Siapakah orang ini? It's okay guys, I have all my time for you. Cuma kadang-kala jikalau pembacaan itu terlalu panjang ya, saya juga tidak mahu memanjangkan sebuah pembacaan. We go direct to the point. So kita lihatkan di sini ya, sebenarnya saya ingin membantu. Tetapi ada perkara yang tidak boleh being rushed ya, tidak boleh dicepatkan. Kita lihatkan siapakah dia, seseorang yang memiliki ataupun ingin membisikkan kata-kata cinta ini, cinta yang sungguh berarti ini kepada dirimu. Okey teman-teman, wow, silver vibration. Di sini teman-teman, orang ini sentiasa menghantar vibrasi-vibrasi cinta, getaran-getaran cinta kepada kamu. Kamu sering merasakannya. Ketika ingin pergi, ketika ingin mundur, ingin melepaskan pergi, ada yang telah memutuskan. Tapi kamu tetap merasakan orang ini sering menghantar vibrasi atau getaran-getaran cinta kepada dirimu. Dan kamu masih lagi ya dapat merasakan ini walaupun mungkin kalian sudah berpisah, hubungannya jedah untuk beberapa waktu. Getaran cinta ini tetap dia hantar seolah-olah ingin mengingatkan kamu kepada dirinya. Wow, teman-teman, menurut si dia, mengapakah dia menghantar getaran cinta ini kepada kamu? Kerana menurut si dia, teman-teman, hubungan kalian ini for eternity. Ini adalah cinta yang abadi. Dan walaupun ya mungkin tidak boleh saling memiliki, tidak ke jenjang pernikahan, tetapi menurut hatinya, dia akan tetap menghantar vibrasi-vibrasi cinta ini kerana menurut dia ini adalah cinta abadi. Cinta yang tidak boleh dipisahkan, cinta yang tidak akan luput. Dia akan tetap mengenang kamu, memikirkan kamu, walaupun kamu bertindak untuk mendiamkan atau melepaskan. Okey teman-teman, ada kalanya ya, energi pembacaan boleh kebolak-balik ya. Mungkin kamu di sebelah sini, dia di sebelah sini. Maka jikalau kamu merasakan ada energi yang seperti terbalik, it's okay. Kamu terbalikkan sahaja. Begitu teman-teman ya. Wow, kamu mendapat kartu ini seperti 2 kali teman-teman. Saya menangkap gambaran ya, walaupun orang ini sangat mengharapkan kamu ya. Dia merasakan kehadiran kamu di dalam hidupnya ini merupakan sebuah blessing, keberkahan. Dan kedepannya nanti akan wujud harapan baru di antara kalian. Sekurang-kurangnya orang ini masih ingin ya mewujudkan harapan baru setelah mendiamkan hubungan ini sejak sekian lama. Dia juga merupakan orang yang mempunyai niat yang baik sebenarnya. Bersebelahan dengan hope dan blessing, saya menangkap dia mempunyai niat baik ketika mendekatkan dirinya dengan kamu. Jikalau dia tidak mengungkapkan bisikan-bisikan cinta ini adalah berlandaskan niat yang baik. Tidak mahu merosakkan contohnya ya, hubungan kamu dengan pasangan. Apatah lagi jikalau dia turut mengenali pasangan kamu atau kamu mengenali pasangannya. Maka dia berniat baik.
Ketika dia memilih untuk tidak mengungkapkan bisikan-bisikan cinta ini berlandaskan niat yang baik. Tidak mahu merosakkan persahabatan di antara kalian, ikatan kekeluargaan. Dia juga tidak mahu merosakkan apa yang sedang didiamkan detik ini. Jikalau dia mengungkapkan lagi, mungkin akan keadaan seperti saya katakan tadi menjadi lebih huru-hara. Maka dia mempunyai niat yang baik sebenarnya. Jikalau dia tidak bertindak sebarangan, tidak mengungkapkan bisikan-bisikan ini berlandaskan good intention. Dan saya juga menangkap orang ini yang mempunyai hati yang sangat baik. Hati yang sangat murni. Sebelum dia lakukan sesuatu, dia akan berfikir dulu. Jikalau dia mengungkapkan sesuatu itu, apakah akibatnya? Orang yang akan fikir walaupun ungkapan-ungkapan itu sesuatu yang benar-benar ingin dia sampaikan, tetapi dia merasakan nanti akan ada konsekuensinya, akibatnya. Maka berlandaskan good intention, niat yang baik dan murni ini, dia memilih untuk mendiamkan. Saya juga menangkap jikalau dia seorang wanita dia seorang wanita yang suka menggunakan hijab mungkin ada yang suka menggunakan selendang. Jikalau dia seorang pria, teman-teman, orang yang sangat mendekatkan diri dengan Tuhan wow, di sini ada feel. Can you feel me? Nah, ini berkaitan dengan energi vibrasi tadi orang yang sentiasa bertelepati, menghantar koneksi sentiasa seperti ingin kamu mengingati dirinya agar kamu terbayang-bayangkan dia. Walaupun kamu bertindak untuk pergi melepaskan, bayang-bayang dia seperti akan mengikuti kamu. Kerana menurut si dia ini, teman-teman, kamu mungkin berhak untuk mengakhiri hubungan ini. Itu hak kamu. Tetapi menurut si dia, ini hak semesta. Kita masing-masing belum tahu lagi penghujung, the ending of our love story. Menurut kamu berhak untuk move on, pergi. Tetapi menurut si dia, judgment. Ini adalah hak semesta. Kita berdua belum tahu lagi what is the ending, bagaimanakah pengakhirannya kepada kisah cinta kalian ini. What is the ending to your love story? Tidak ada orang yang tahu. Nah, ini menurut dia. Orangnya orang yang penuh dengan penilaian, orang yang benar-benar penuh dengan penilaian, pertimbangan. Di sini, teman-teman, dia sering dapat merasakan haba cinta kamu, kepanasan cinta kamu, dan dia sering menghantar kepanasan cinta ini kepada dirimu berlandaskan niat baik. Sebenarnya saya tidak tahu, teman-teman, orang ini orang yang benar-benar ingin memiliki kamu, tetapi dia juga tidak mahu melanggar how to say this dia tidak mahu melanggar tata cara. Dia tidak mahu melanggar sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Maka dia seperti mengontrol perasaannya. Tetapi dia sering merasakan kamu. Contohnya ketika kamu teringatkan dia akan dapat menangkapnya. Ketika dia teringatkan kamu akan dapat feel-nya. Can you feel me? Can you feel our love? Saling dapat merasakan. Di sini, teman-teman, nah benar the artist, orang yang cukup kreatif. Beberapa di antara dia di sini kelihatan seperti orang yang berjiwa seni, teman-teman. Dia seseorang yang benar-benar berjiwa seni. Orang yang sangat kreatif, orang yang berjiwa lembut, berjiwa seperti seorang penyair, seperti itu Orangnya romantis. Orangnya sangat teliti, detail oriented, dan beberapa di antara yang lain orangnya sangat cerewet. A very thorough person. Orang yang sangat teliti. Kita buka satu kartu lagi. Dreaming of you, guys. Seseorang yang sering melamunkan, memimpikan kamu. Maka ini menjelaskan mengapa dia sering menghantar getaran-getaran cinta, the silver vibration, mengapakah dia sering dapat merasakan kamu di sini. Dreaming of you. Orang ini kerana dia tidak membisikkan kata-kata cinta ini kepada kamu apa yang mampu dia lakukan hanyalah bermimpi tentang kamu di sini. Energi yang lainnya, wow. Orangnya naif, teman-teman, Saya berlandaskan kartu ini ada tangisan air mata. Saya menangkap energi seseorang yang sedang bersedih jikalau kalian sedang mengurangkan komunikasi ataupun hubungan kalian ini sedang mendingin. Saya merasakan kerana berlandaskan terlalu rindu akan kamu dan tidak pasti apa yang berlaku, dan dia juga agak ragu-ragu ingin memulakan sebuah komunikasi. Saya menangkap seseorang yang menangis sendiri Dia sedih sebenarnya, tetapi dia seperti lebih cenderung memendam akan kesedihan ini. Biarlah dia saja yang tahu, kamu tidak perlu tahu. Dan saya menangkap daripada raut wajah kartu ini seseorang yang masih menanti, mengharapkan kamu. Teman-teman, orang ini bertindak secara innocent. Maksudnya begini,
Dia terlalu lurus. Ada kalanya dia tidak tahu kesilapan yang dia lakukan terhadap kamu. Mungkin ada kesilapan-kesilapan yang tidak disengajakan. Seperti itu. Maka dia tidak sedar ya ketika dia menyinggung perasaan kamu atau sesuatu yang membuatkan kamu kecewa. Nah, teman-teman, berbalik kepada tema readingan hari ini. Apakah bisikan cinta yang penuh berarti yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Nah, kita cuba kupas kerana jikalau dia tidak mahu mengungkapkan ini atas niat-niat yang baik ya untuk menjaga hubungan baik di antara kalian, menjaga perasaan dan hati masing-masing. Kita cuba bongkar di sini. Apakah bisikan cinta yang penuh berarti yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Waduh guys, saya juga agak excited ya. Bukan kamu saja yang kurang sabaran. Saya juga agak kurang sabaran untuk membaca ini ya. Let's see. Wow guys, The Empress. Orang ini sudah sangat-sangat kurang kesabaran ya untuk membisikkan ini kepada kamu. Walaupun agak sukar ya untuk dia memiliki kamu ataupun belum memiliki kamu, jauh di dalam hatinya, dia seperti claiming ownership teman-teman. Dia seperti sudah menganggap kamu ini haknya si dia. Kamu ini miliknya si dia. Kamu ini kepunyaan dia. Dia ingin bisikkan ini kepada kamu, jadilah ratuku, jadilah rajaku. Dia tidak mahu memiliki orang lain. Tetapi mungkin kerana ada hambatan ya, mungkin ada penglibatan orang lain atau keluarga yang ikut campur tangan ya, maka bisikan ini seperti terhalang. Dia ingin membisikkan kepada kamu yang dia cukup nyaman dengan kamu dan dia sudah menganggap kamu sebagai isteri atau suaminya dia. Ini sesuatu yang ingin dia bisikkan. Dia sangat ingin membisikkan kepada kamu bahawa dia ingin memiliki kamu. Kerana rasa sayang yang begitu besar, orang ini sebenarnya like to spoil you ya, ingin memanjakan kamu. Itu yang ingin dia bisikkan ke telinga kamu. Kata-kata yang lain teman-teman yang ingin dia bisikkan. Dia merasakan kamu ini terburu-buru. Ada kalanya kamu ini terlalu tegas. Menurut dia ya, selain daripada membisikkan rasa cintanya, dia ingin membisikkan yang kamu ini agak galak orangnya, tegas. Dan ketika kamu ingin memutuskan sesuatu itu, ada kalanya kamu putuskan terburu-buru. Contoh apa teman-teman? Contohnya, bertindak untuk pergi. Padahal pengakhiran cerita cinta kalian ini belum diketahui lagi. What is the ending to your love story? Itu tidak diketahui, tetapi kamu terburu-buru memutuskan ketika dia gagal mengungkapkan bisikan cinta ini kepada kamu. Menurut dia sangat sukakan ketegasan kamu, cara kamu mengambil keputusan. Ketika kamu mengambil keputusan, kamu benar-benar bertindak untuk pergi and you never look back. Kamu tidak pernah memandang ke belakang akan keputusan yang sudah kamu ambil. Tetapi ada kalanya bisikan dia mengatakan kamu ini agak terburu-buru dan perilaku kamu ini menyakitkan dirinya. Nah, ini yang ingin dia bisikkan. Ketegasan kamu itu seksi, tetapi ketika kamu bertindak terburu-buru untuk memutuskan pergi, ini sangat menyakitkan dirinya. Nah, ini yang ingin dia bisikkan kepada kamu ya. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin ada beberapa di antara kalian ini ya, yang janda atau duda atau berdilin dengan seorang janda atau duda. Kita lihat lagi. Apakah bisikan-bisikan cinta yang ingin dia bisikkan? Teman-teman, dia ingin membisikkan kepada kamu. Tidak kiralah jikalau ada penglibatan orang lain, kehadiran wanita lain sebelum kamu, ataupun ada kehadiran pria lain sebelum kamu. Orang yang dia inginkan adalah kamu. Tetapi, ada tapinya teman-teman ya, sebahagian kecil daripada kalian ini merupakan pasangan orang. Yang menonton ini ya, di antara wanita yang menonton hari ini, kamu mungkin isteri orang. Dan dia sangat ingin memiliki kamu, maka terpaksa menjedahkan hubungan kalian. Sebenarnya dia sangat ingin memberitahu kamu, membisikkan ini kepada kamu ya. Sepatutnya kamu menjadi hak milik si dia. Sebahagian kecil daripada kamu di sini merupakan isteri atau suami orang. Tetapi apa yang ingin dia bisikkan, walaupun ada kehadiran orang lain sebelum kamu, baik seorang wanita atau lelaki, kamu adalah orang yang dia butuhkan. Dan dia tidak boleh maju ke depan dengan hidupnya tanpa kamu. Ini yang ingin dia bisikkan. Kerana dia tidak pernah dapat merasakan ya, kasih sayang yang begitu mendalam ketimbang daripada seseorang yang seperti kamu. Dan orang ini tidak pernah merasakan ya, cinta yang seperti itu, cinta yang setulus itu. Kamu bukan sahaja cinta sepenuh hati, kamu juga giving all ya, giving everything. Kamu mencurahkan segala-galanya, mengorbankan segala-galanya demi kebahagiaan si dia.
dan dia tidak pernah mendapatkan ketelitian. Kamu orangnya sangat detail. Ketika kamu berikan sekecil apa pun akan kamu penuhi. Walaupun perkara-perkara yang kecil yang mungkin pasangannya, orang lain yang hadir sebelum kamu tidak akan perhatikan, tapi kamu perhatikan dan kamu akan memenuhi segala kebutuhan yang kecil itu yang dia perlukan. Dia merasakan kamu ini amazing. Tidak ada orang yang sedetail kamu. Nah, ini menurut dia. Dan cinta kamu kepada dia membedakan kamu dengan orang lain. You know why? Kerana cinta kamu ini sangat meyakinkan. Ini yang ingin dia bisikkan kepada kamu. Kamu bersungguh-sungguh ketika kamu mencintai seseorang. Apakah lagi bisikan-bisikan yang ingin dia sampaikan? Maka di sini ada hubungan yang sedang jedah, berhati-hati dari segi berkomunikasi, berhati-hati dari segi pertemuan, kerana mungkin ada penglibatan orang lain, keluarga, orang tua, pihak-pihak yang tidak mendukung, orang ketiga dan sebagainya. Kalian pasti arif halangan-halangan yang ada. Di sini teman-teman, dia ingin membisikkan ini kepada kamu. Jikalau dia bertindak untuk pergi, menjauhkan diri, jikalau dia bertindak untuk menghindar atau pergi meninggalkan kamu, orang yang sudah pergi, seperti saya katakan dari awal tadi energi yang lain ini. Jikalau ada yang sudah pergi meninggalkan kamu atau baru-baru ini, dia terpaksa menghindar, bertindak untuk menjauhkan diri, dia ingin bisikkan ke telinga kamu bahawa ini bukan kehendak hatinya. Tetapi ini lebih ke arah terpaksa. Dia terpaksa melakukan ini demi menjaga hubungan baik di antara kalian. Ini bukan sesuatu yang berlaku berlandaskan kehendak hatinya. Maka ketika dia terpaksa berundur seperti ini, menghindar dari kamu, tidak berani untuk berkomunikasi, menantikan kabar berita tindakan dari kamu di sini, sementara kamu pula mendiamkan, memutuskan bertindak untuk pergi. Kamu melepaskan hubungan ini. Maka ini yang ingin dia bisikkan. Dia menghormati tindakan kamu, dia menghormati keputusan kamu. Tapi ada kalanya kamu bertindak terburu-buru. Ketegasan kamu amat menyakitkan dirinya. Dan dia terpaksa berundur kerana orang ini tahu diri. Tetapi dia tidak berundur kerana dia tidak cintakan kamu, dia berundur kerana terpaksa. Dan ini sangat menyakitkan. Menyakitkan ketika dia terpaksa berhadapan dengan situasi kehilangan seseorang yang amat dia sayangi. Page of Wands. Teman-teman, dia berbisik kepada kamu detik ini yang dia sebenarnya sangat-sangat ingin datang mencari kamu, mengabari kamu dalam waktu dekat ini. Tetapi dia dapat merasakan ketika dia sudah ingin melakukan tindakan ini, berkomunikasi lagi atau datang terus mencari kamu, dia mendapat impresi bahawa dia tidak diizinkan untuk melakukan ini. Dia mendapat vibes vibrasi daripada kamu supaya dia berundur. Seperti seolah-olah kamu sedang membina sempadan dengan dirinya yang sudah dapat dia rasakan. Can you feel me? Because I can feel you. Dia dapat merasakan yang kamu sedang membina benteng. So bila dia ke depan ini ingin mengabari kamu, mengambil tindakan yang lebih berani untuk berkomunikasi, dia dapat merasakan yang dia tidak diizinkan untuk melakukan ini. Ini yang dia ingin dibisikkan kepada kamu. Setiap kali ingin melakukan tindakan, dia seperti tidak yakin akan langkahnya kerana dia merasakan kamu mungkin sudah tidak mahu lagi dia datang kepada kamu. Seolah-olah kamu memberikan gambaran, jangan datang lagi, jangan mengabari lagi. I have nothing to do with you. I don't want to hear from you. Nah, ini gambaran yang dia dapatkan. Apakah bisikan-bisikan yang lain? Teman-teman, bisikan-bisikan yang lain. Dia ingin beritahu kamu yang dia ini degil, sangat degil. Dan dia akan cuba mengontrol kembali hubungan kalian. Apa pun yang kamu lakukan di sini, kamu mungkin berhak untuk mengakhiri koneksi ini. Tetapi menurut dia, biarlah semesta yang menentukan pengakhiran kepada kisah cinta kalian. The ending of your love story. Ini bukan hak kamu. Ini hak semesta. Seperti dia begitu yakin peluang kedua, kesempatan itu akan diberikan lagi kepada hubungan kalian. Maka di sini apa yang terjadi? Ketika kamu membina benteng agar dia tidak datang mengabari, tidak berkomunikasi, dia akan tetap bertahan. Mungkin dia tidak dapat maju kerana kamu membina benteng, tetapi dia juga tidak akan mundur. Orang ini berpegang keras kepada pendiriannya. Ini sesuatu yang ingin dibisikkan kepada kamu.
Nah, what is amazing about today's card, teman-teman? Kamu lihatkan baik-baik ya. Kartu pembukaan, kartu penutup. Merupakan the Empress and the Emperor. Menurut dia, kalian ini saling memiliki sebenarnya. Sepatutnya disatukan. But can you see how far? Betapa jauhnya ya kartu the Empress and the Emperor ini. Dan ketika ada kartu Empress dan the Emperor ini, kita juga memiliki ya ada court cards like the Page of Wands, Queen of Pentacles, Queen of Swords. Ini orang-orang yang memisahkan kalian. Ini jelas terlihat. Sehingga memaksa dirinya untuk berundur. Atau tidak dapat mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, bisikan-bisikan yang ingin dia berikan, dia sangat ingin kamu mengabari dirinya detik ini. Dia ingin kamu yang mulakan komunikasi. Kerana dia tidak mahu merosakkan keadaan. Kalian berdua ini sepatutnya, seharusnya saling memiliki. Kamu lihatkan tangan saya. Tetapi terpisah dengan kartu-kartu ini. Kehadiran court card, Queen of Swords, Queen of Pentacles, Page of Wands. Kehadiran orang lain yang turut sibuk menyibuk. Ya, yang seperti merumitkan lagi hubungan kalian sehingga terpisah daripada A ke Z seperti itu. Tetapi kalian ini soulmate sebenarnya. Kamu menepati cita rasanya. Dia menepati cita rasa kamu. Tetapi terpisah. Nah, ini bisikan-bisikan yang dia ingin bisikkan kepada kamu agar kamu memahami apakah hasrat di hati yang sebenarnya yang dia miliki untuk kamu di sini. Orang ini, teman-teman, dia seorang yang sangat mature dari segi pemikirannya dan dia juga merasakan kamu seorang wanita atau lelaki yang cukup matang, saling memahami sebenarnya. Maka tidak perlu banyak omongan di sini. Kalian ini sudah tahu ya, kalian ini soulmate. Bisikan-bisikan ini begitu berarti buat kamu, bisikan-bisikan ini juga begitu berarti untuk dirinya. Tetapi lihat bagaimana kalian terpisah di sini. Maka kamu perlu faham ya, mengapa ada kalanya dia menghindar, cuekin kamu, mendiamkan. Padahal hasrat yang di hatinya begitu dalam dan besar. Tetapi dia perlu berhati-hati. Satu hal lagi teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang agak dingin. Kerana dia tidak akan melakukan pergerakan ini berlandaskan emosi. Orang yang lebih rasional menggunakan akalnya. Dia bertindak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya. Kerana dia merasakan akan ada akibat daripada setiap tindakan. Maka dia fikir dengan baik. Dan menurut dia, kamu juga merupakan seorang wanita, lelaki yang matang. Maka kamu faham apa yang dia lakukan. You guys are soulmate here. Bisikan ini begitu berarti untuk dirinya, bisikan ini juga begitu berarti untuk dirimu. Nah, itu yang terjadi di sini teman-teman ya. Bottom of the deck. Wow. You got the lovers. Di sini teman-teman ya, kalian masih lagi tertarik dengan satu sama lain. Tetapi detik ini walaupun dia tidak berundur ya, ataupun tidak maju ya, dia terfikir ya, terfikir sejenak, apakah ketika kalian saling mendiamkan seperti ini ya, situasi yang seperti agak sedang jeda ya, ataupun ada yang putuskan untuk pergi, apakah kerana kamu memilih orang lain? Apakah kamu akan masih memilih dirinya ke depannya nanti, ataupun kamu sudah menghadirkan pilihan-pilihan lain? Nah, ini yang terwujud di hatinya. Tetapi jauh di dalam hatinya, salah satu bisikan yang perlu kamu tahu, pilihan di hatinya tetap kamu. Cuma kerana ada penglibatan orang lain di sini, automatically ya, kartu ini menjadi opsi. Kamu jelas ya apa yang ingin saya terangkan di sini? Okey teman-teman, ketertarikan, persamaan di antara kalian ini saling cocok ya, saling menyukai, saling jatuh cinta, banyak persamaan, tidak perlu banyak yang diceritakan. Masih lagi ada ketertarikan chemistry yang kuat. Tetapi dia takut kamu menghadirkan orang lain ketika situasi terjadi seperti ini. Teman-teman, zodiak terkuat yang hadir hari ini ya, sepertinya hadir daripada Major Arcana, daripada kartu Libra, Aquarius, Gemini, Gemini ya, Scorpio, Gemini hadir 2 kali, Magician and the Lovers, Taurus, Aries, sekali lagi Major Arcana, Libra, Aquarius, 2 Gemini, Scorpio, Taurus dan juga Aries mendominasi bacaan kita hari ini. Dan juga didampingi ya dengan zodiak-zodiak yang lain, khususnya Ace of Swords mewakili Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Aries mendominasi, Capricorn, Taurus, Virgo
Taurus dan Virgo mendominasi teman-teman ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Scorpio mendominasi. Major Arcana daripada kartu Death. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Okay, what should I ask on your behalf ya? Apa yang perlu saya tanya dari pihak kamu? Let me think guys, let me think. Apa yang perlu saya tanya di sini? Okay. Mengapakah teman-teman ya? Mengapakah, katakanlah saya di posisi kamu ya, saya ingin tanyakan soalan ini kepada si dia. Mengapakah hanya kini dia membisikkan kata-kata cinta yang penuh berarti ini kepada kamu melalui pembacaan hari ini? Mengapa hanya hari ini ya kita berjaya membongkar bisikan-bisikan cinta yang dia pendamkan di dalam hatinya untuk kamu? Mengapa hanya hari ini kita berjaya membongkar bisikan-bisikan ini? Dalam arti kata lain, mengapakah hanya kini dia membisikkan kata-kata cinta yang penuh berarti ini kepada kamu, tetapi tidak sebelumnya? Why today? Kita lihatkan. A win-win outcome is forecast. Okey, begini teman-teman, kerana menurut si dia, ini adalah momen yang tepat. Kerana ketika dia membongkar bisikan cinta ini kepada kamu, ini merupakan a win-win situation. Momen yang bukan sahaja tepat, tetapi ini akan memenangkan kepada dua belah pihak. Ketika dia mengungkapkan bisikan ini kepada kamu, ini akan seperti mendamaikan situasinya agar kamu tidak lagi menghakimi, dan ini juga akan mendamaikan situasi kamu yang memutuskan untuk pergi. Mungkin dengan membisikkan kata-kata cinta ini detik ini, ada gambar timbang. Kamu mungkin ya sebelum letting go, kamu akan pertimbangkan kembali, pikir ulang. Maka win-win situation menjelaskan dia juga menang, kamu juga menang. Begitu. Maka ini momen yang tepat agar kamu pertimbangkan kembali keputusan kamu untuk pergi. Maka orang ini sedikit last minute ya, mengungkapkan bisikan yang begitu berarti untuk kamu agar kamu pertimbangkan apakah benar kamu ingin melepaskan hubungan ini atau akan memberikan kesempatan kedua. Maka menurut dia ini adalah momen yang tepat bagi kamu mempertimbangkan kembali supaya wujudlah a win-win situation. Hal yang lainnya, balance spirituality and practicality. Saya menangkap seperti orang ini yang masih lagi ya, lalu lalang dalam hidup kamu, dan saya merasakan daripada kartu ini ada keseimbangan dari segi spiritual dan sesuatu yang kalian lakukan setiap hari. Nah, jangan lupa ini ada kaitan dengan The Lovers. Gambar yang sama ya, gambar dua ikan dan dua orang. Ini teman-teman sesuatu yang menurut saya ya, gambaran yang saya dapatkan. It's like a repetition. Sesuatu yang berulang. Apa yang kamu kerjakan setiap hari dapat dia rasakan. Apa yang dia lakukan setiap hari dapat kamu rasakan. Ada koneksi spiritual di antara kalian. Dan dia merasakan ya, while this energy still moving, ya, dia merasakan ini merupakan seperti momen yang begitu tepat untuk bertindak, mengutarakan bisikan cinta ini kerana it's like, how to explain this ya, tahap spiritual kalian ketika terkoneksi detik ini merupakan tahap tertinggi, sedang berputar-putar. Maka ini merupakan momen yang tepat untuk masuk dan memberitahu kamu, mengungkapkan bisikan-bisikan cinta ini di telingamu. Ketika ya, level spirituality kalian ini di tahap yang tinggi. Seperti itu. Kita lihat lagi ya. A fiery climax approaches. Wow, teman-teman, ini tindakan full force yang saya tangkap di sini ya. Saya menangkap seseorang yang mulai memberanikan dirinya seperti seorang Aries ya, pejuang teman-teman, dan dia merasakan berlandaskan keyakinan keberanian ini, dia akan langsung bertindak dengan mengungkapkan bisikan cinta ini kepada kamu, tidak kiralah apapun akibatnya nanti. Maka menurut si dia akan full force bertindak detik ini kerana menurut dia inilah saat di mana dia benar-benar berani ya mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu. Maka hanya sekarang ya terbongkar ungkapan ataupun bisikan-bisikan cinta ini. Kartu yang di bottom of the deck, you and your loved ones are safe. Wow, ini so amazing guys. Jikalau ada penglibatan orang lain di hubungan kalian, sama ada ini pasangan sah kamu atau kamu berada di pihak ketiga atau dia orang ketiga kamu. Ini boleh jadi siapa saja, mungkin orang yang hadir sebelum kamu ya. Dia ingin pastikan jikalau dia mengungkapkan bisikan cinta ini tidak akan melukai pasangan kamu, tidak akan melukai pasangan dia. Dia akan lakukan ini dengan bijaksana
Ungkapan-ungkapan ataupun bisikan-bisikan cinta ini tidak akan menghuru-harakan hubungan kalian. Ketika dia bertindak memberanikan dirinya untuk mengungkap bisikan-bisikan cinta ini, dia telah menghitungkan consequences-nya, akibatnya. Dan dia ingin pastikan, seperti meyakinkan kamu, you don't have to worry, tidak ada sesiapa yang akan get hurt along the line. Tidak ada sesiapa yang akan dilukai. Okey teman-teman, kita buka kartu terakhir. Bisikan cinta yang berarti apakah lagi yang ingin dia ungkapkan ke kamu hari ini selain daripada segala yang telah saya jelaskan? Apakah bisikan-bisikan cinta yang lain yang ingin dia ungkapkan kepada kamu hari ini? I have had sleepless night caught between confusion and pain. Setiap malam teman-teman, dia tidak dapat tidur malam ya. Hanya memikirkan kamu dengan kebingungan yang benar-benar menyelubungi ya pikirannya. Penuh dengan kebingungan, penuh dengan kesakitan, tidak berkomunikasi dengan kamu yang ingin melepaskan, tidak mengabari. Dia merasakan begitu sakit sekali ya dengan tindakan tegas kamu. Maka dia tidak tidur malam. Am I good enough for you? Nah, kejadian seperti ini membuatkan dia kembali mempertikaikan self-worth-nya si dia. Apakah dia ini tidak pantas ya untuk kamu perjuangkan? Apakah dia ini tidak berbaloi untuk dimiliki? Apakah kerana dia ini tidak cukup baik untuk kamu? Dia mulai seperti rendah diri ya, merendahkan dirinya. Dia merasakan mungkin dia tidak cukup baik untuk kamu, tidak cukup cantik, tidak cukup tampan ya, tidak cukup stabil ya, maka membuatkan kamu bertindak seperti ini. You are the song of my heart. Tahukah kamu? Do you know guys? Tahukah kamu merupakan lagu di hatinya. Lagu itu apa teman-teman? Seseorang yang menginspirasi, yang membuatkan dia merasa nyaman, seseorang yang memberikan dia semangat setiap hari, seseorang yang membahagiakan dia. Kamu merupakan lagu tersebut. Kamu merupakan lagu ya, irama yang memberikan dia seperti terasa hidup kembali, seperti itu. I don't know how to react. Dia benar-benar bingung detik ini ketika ingin melakukan sebuah tindakan dan dia tidak tahu bagaimana untuk memulakan tindakan ini. Dia juga tidak tahu bagaimana untuk bereaksi. Jangan lupa teman-temannya, orangnya naif, sedikit lurus ya. Dia tidak tahu bagaimana untuk menanggapi semua ini. Begitu naif ya, innocent dan tidak tahu ya bagaimana untuk bereaksi dengan kamu. Bisikan yang lain, my whole being, body, mind and soul is attracted to you. Dalam kata yang lebih pendek ya, segala-galanya tentang dirinya. Jiwa dan raganya, pikiran dan hatinya sangat-sangat tertarik kepada kamu. Dan dia tidak boleh hidup sebenarnya tanpa adanya kamu. Nah, jikalau kalian tidak boleh memiliki, nasihat saya teman-teman, jagalah persahabatan di antara kalian. Janganlah kerana kamu menyingkirkan dia ya, persahabatan, pertemanan itu juga turut disingkirkan. Kita hanya hidup sekali teman-teman. Nah, jikalau kita tidak dapat menjadi sepasang kekasih, pertimbangkanlah, maksud saya pertimbangkanlah ya, persahabatan di antara kalian berdua. Persahabatan yang sedia ada. Orang ini tidak mahu kamu tinggalkan. Sekurang-kurangnya dia ingin kamu pertimbangkan ya, memori-memori yang ada, persahabatan yang baik, pertemanan yang baik. Pikirkan di saat kalian flirting with one and another, momen-momen seperti itu. Jangan singkirkan dia dari hidup kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Ini sebahagian daripada bisikan cinta yang ingin dia bisikkan kepada kamu. Jangan cuba singkirkan dia dalam hidup kamu. Jikalau kamu merasakan kamu berdua ya, kalian berdua tidak dapat menjadi sepasang kekasih ataupun tidak memungkinkan untuk ke jenjang pernikahan, sekurang-kurangnya pertimbangkanlah ya pertemanan, persahabatan ini. You call it madness, I call it love. Kamu menamakan ini sebuah kegilaan, tetapi dia memanggil atau menamakan hubungan kalian ini sebagai hubungan cinta. Orang yang sayangkan kamu, cintakan kamu. Ini merupakan bisikan terbesar dia kepada kamu detik ini ya. Biarlah kamu, menurut kamu ya, ini semua nonsense, kegilaan. Tetapi menurut hatinya, ini adalah cinta. Nah, ini bisikan yang cukup berarti sebenarnya. Nah, tanpa penjelasan ini kamu tidak mungkin akan faham. Dengarkan dengan hati kamu teman-teman ya, bukan dengan telinga kamu. Okey guys, kita akan lihatkan kepada beberapa initial yang hadir melalui pembacaan hari ini. Oh, I think that's too much. Okay.
Okey, saya akan ambil ya. Tiba-tiba tergerak di hati membisikkan untuk ambil 2 lagi. I don't know why. Padahal saya sudah merasakan initial ini agak banyak ya. Okay, we'll take another 2 at random. Okey, teman-teman, perhatikan initial-initial ini ya. Initial-initial nama ini ataupun mungkin juga ya nombor plat kenderaan ya. Jikalau tidak ada initialnya teman-teman, tidak perlu khawatir ya. Yang penting seperti saya katakan tadi, dengarkan readingan ini dengan hati kamu dan yang paling penting, energi itu ketarik ya. Kamu merasakan ada sesuatu yang menggerakkan hati kamu. Jikalau ada perasaan yang seperti itu berarti energi kamu ketarik ke pembacaan hari ini. Okay, I don't feel like I need to take more initials. I think this is enough ya. Okay, teman-teman. Saya harap kelihatan di sini. R Romeo, C Charlie, N Norway, D Delta, M Mike, X X-ray, J Juliet, S Sierra, Q Quebec, V Victor, E Echo, L5, Y Yankee, H Hotel, G Golf dan terakhir sekali ada Z Zulu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini. Saya tetap mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Stay focused and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan utama saya malam nanti. Bye, take good care.